Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga di akhir pekan ini kita tetap masih semangat ya, dan terus semangat di dalam kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, percayalah penyertaan Tuhan, kasih dan berkat-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun dan mengajar kita untuk melakukan segala yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan kita diberi hikmat untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, sebelum kita mendengar, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami datang bersyukur kepadamu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati kami di dalam segala aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan dapat berjalan dengan baik dan berhasil dengan baik, sehingga kami boleh menikmati buah baik dari setiap pekerjaan yang Tuhan berkati. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu dan kami mau mendengarkan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah dan menuntun hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 11 Maret 2023 tertulis dalam kitab Amsal 27 ayat 19. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Songon halinu ni bohi di bagasan aik, songonido suman rohani jolma nasada tu jolma na asing. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat gambar diri kita terpantul atau terpancar dari air yang ada di sekitar? Misalnya kita sedang pergi ke laut, ke danau, ke kolam, ataupun sumur. Ketika kita duduk di tepi atau di pinggirnya, lalu kita melihat cerminan diri kita ada di dalamnya. Ya, air itu adalah cermin yang alami, cermin yang sangat jujur, menunjukkan bagaimana dan seperti apa penampilan kita pada waktu itu. Kalau kaca cermin yang sering kita pakai di rumah, ya itu bisa saja menjadi kaca penghibur atau kaca yang hanya menyenangkan hati kita ketika kita melihat diri kita di sana. Karena ada kaca atau cermin yang bisa membuat orang yang berbadan gemuk menjadi terlihat lebih langsing. Ada yang wajahnya terlihat ada flek hitam atau wrinkle keriput, bisa terlihat lebih mulus dan bersih. Jadi air itulah cermin yang paling jujur, karena bersumber dari Sang Pencipta, yaitu Allah. Bagaimana dengan hati kita? Hati adalah menunjukkan siapa diri kita. Yang baik akan terlihat dari sikap hidupnya yang baik. Hati yang sabar akan selalu menunjukkan ketenangan, kelembutan dalam tutur kata dan perbuatan juga. Tetapi sebaliknya, hati yang jahat, hati yang kotor akan terpancar dari sikap hidup orang yang memilikinya. Karena seperti yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 34b,
karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang keluar dari dalam diri kita, itu akan terdorong dari dalam hatinya. Jadi hati yang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik dan berbuat yang baik. Tetapi sebaliknya, hati yang jahat, hati yang kotor akan mengeluarkan perbendaharaan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah dan seperti apakah kita? Hatilah yang menjadi cerminannya. Hatilah cermin yang menunjukkannya siapa kita. Hatilah yang mengatakan kalau kita sudah berbuat baik atau belum, sudah mengasihi atau belum. Kita tidak bisa berpura-pura baik ketika dilihat orang, tetapi buruk ketika tidak dilihat. Sekalipun itu sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Ya, walaupun itu sering terjadi, yang pasti itu tidak akan lama dan akhirnya kepura-puraan itu akan ketahuan juga. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatalah hatimu dengan baik agar memancarkan kehidupan yang baik. Mulailah hari ini dan dari diri sendiri. Walau terkadang itu sangat sulit terjadi. Dimanapun, kejujuran sangat sulit diberi untuk kita bisa mengevaluasi diri. Kecemburuan, iri hati, kesombongan, dan banyak kemunafikan membuat kita untuk sulit berubah diri. Tetapi tetaplah berusaha untuk mengubah hidup, memperbaiki dari cerminan-cerminan itu. Jangan biarkan keinginan-keinginan atau hal-hal yang duniawi menutup hati kita, sehingga kita sering sekali mencari-cari sesuatu untuk keuntungan diri. Banyak orang mau berubah dan berbuat baik kalau ada maunya. Mudah-mudahan kita tidak diantaranya ya. Dan mereka mendapatkan sesuatu yang hanya untuk membuat dirinya bahagia. Saudaraku, sebagai anak Tuhan yang telah dipulihkan, kita harus mengubah hidup kita. Jadilah pemilik hati yang baik, menata hati seperti yang dikehendaki Tuhan, sehingga hatimu memancarkan kelembutan, kemurahan, panjang sabar, sehingga pantaslah kita disebut sebagai anak Tuhan dan berpredikat orang yang baik. Dan tentu orang juga tidak bisa lagi membantah keberadaan diri kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pemilik kerajaan sorga. Marilah kita mulai menata hati, karena hati adalah cerminan diri kita. Marilah kita memulai hari ini dari diri sendiri, agar kita beroleh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dari firman-Mu kami belajar untuk mengenal diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang lebih baik. Tatalah hati kami menjadi cermin yang indah bagi diri kami, sehingga hati kami boleh memancarkan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami berguna, bermanfaat baik bagi banyak orang. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada, membawa sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik, sehingga kami hanya mengingat Engkau di dalam setiap pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dapat kami lakukan dengan penuh sukacita dan penuh harap hanya kepadamu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya. Berikan kekuatan dan keteguhan hati berpengharapan hanya kepadamu, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber berkat di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus berjuang dengan baik di dalam nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berduka cita, yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan agar saudara kami beroleh kesembuhan. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.